Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudara, rekan-rekan, juga sahabat-sahabat Kang Jai dimanapun berada. Salam santun, salam hormat tidak lupa Kang Jai ucapkan. Mudah-mudahan sahabat-sahabat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dipanjangkan umur, banyak rezeki yang barokah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari yang baik ini, Kang Jai diminta untuk klarifikasi terkait kejadian kemarin ya Kang Brian, berdasarkan request yang masuk ke admin, yaitu ke Kang Brian juga Kang Ayus, perihal sahabat-sahabat yang banyak menanyakan terkait kondisi Kang Jai saat ini ya Ayus ya. Jadi kemarin gimana tuh kronologinya? Kronologi pas kejadiannya gitu ya. Iya. Soalnya saya lihat kayak ada yang aneh gitu. Begini. Saya lihat sepintas. Iya. Kang Jai itu pas dibelokkan ya. Iya, pas tikungan. Kang Jai itu kayak gas kencang gitu. Kayak ada yang narik ke apa? Jurang itu. Ke jurang gitu. Nah, ya begini ya. Jadi terkait kronologi kejadian kemarin itu, saya sendiri tidak ingat secara pasti Yus. Namun ketika saya pas turunan yang ada tikungannya itu, jadi di situ saya blank ya, kemudian mungkin karena pikiran saya sedang kosong aja atau ngelamun, mungkin banyak pikiran, jadi tanpa sadar saya narik gas gitu, mungkin seperti itu. Kalau secara penglihatan kamu dan Brian, mungkin saya seolah-olah aneh kan ya, ibaratnya tekor tidak ya, kayak yang ketarik, mungkin itu hanya keteledoran saya, jangan disangkut pautkan dengan hal-hal yang ya seperti itulah gitu. Kayak aja gitu ya. Kayak gangguan gitu di luar nalar. Gangguan gimana maksudnya? Makhluk halus lah. Makhluk halus. Nah, ya gimana sih ya? Karena yang seperti itu pada dasarnya susah untuk dibuktikan Yus. Karena yang namanya gaib kan tidak kelihatan ya. Ya saya sih berpikir positif saja, mungkin itu karena kelalaian saya lagi banyak pikiran lah, intinya seperti itu. Kemudian melamun tanpa sadar, itu mungkin seperti itu saja Yus. Saya berharap kamu dan Brian juga yang masih muda ya, kita kedepankan yang secara logika saja dulu, jangan terlalu jauh ke arah sana Yus. Dan kalaupun ini memang sesuatu yang ya ada istilahnya hal-hal negatif terkait kejadian kemarin, ya biarkan saja Yus. Kita sebagai manusia kan hanya pelaku takdir, seperti itulah. Yang penting kita tidak berbuat seperti itu pada orang lain. Kalaupun itu ada kaitannya dengan pas kecelakaan kemarin yang menimpa saya, ya walhu alam lah ya. Saya juga tidak bisa menyebutkan secara pasti yakin 100%. Ya saya akui itu hanya kelalaian saya saja begitu. Itu kemarin pas kamu menemukan saya, jaraknya berapa meter itu Yus? Kamu kan di belakang ya? Iya. Itu lumayan dalam sih Kang. Pas kayak agak datar terus. Ya. Nah terus jurang gitu. Nah, tapi kondisi motor sudah dibawa ke bengkel Yus? Motor alhamdulillah sudah. Ya sedang diperbaiki lah ya, intinya seperti itu ya. Ya mudah-mudahan tidak ada yang parah ya. Kalau secara sepintas ada yang rusak parah nggak Yus? Bagian apa Yus? Enggak sih, paling cuman body lah. Body ya. Pada patah ya.
Ya, nggak apa-apa lah. Kita ambil hikmahnya saja. Mungkin jadi kita harus selalu waspada lah ya dan hati-hati. Terus hasil analisa dokter itu gimana Kang katanya? Kalau analisa secara medis, alhamdulillah ya. Jadi saya hanya mungkin ini di sebelah belakang ya, yang di sini. Ya, yang itu, kemarin tuh pas saya pegang benjol. Iya ya, itu ada benturan. Mungkin entah kena pohon, entah kena batu, saya pun tidak ingat pasti ya. Namun menurut dokter itu tidak sampai berakibat fatal gitu, alhamdulillah ya. Jadi saya masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Cuman ini yang ini setelah mungkin kemarin diperiksa ya, dibuka celana. Jadi tulang kaki saya yang sebelah kiri ini retak katanya ya. Jadi ini sama tukang pijet lah, saya itu ketahuan retaknya sama tukang pijet. Namun dimungkinkan ya kalau tidak retak katanya patah gitu, tapi saya tidak melakukan ronsen gitu ya. Saya diikat saja katanya seperti ini, yang penting jangan banyak gerak dulu gitu. Itu keterangan dari yang menangani masalah tulang ini di sini. Karena ya bagi saya ini sudah sangat bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala yang ya sebesar-besarnya saya masih diberi keselamatan gitu ya, masih dilindungi ya. Dan pada dasarnya begini Yus, semua manusia itu kan memiliki takdir masing-masing ya. Iya, seperti kalau kata orang Sunda mah ya, jodoh, pati, bagja, cilaka itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi hikmahnya mungkin bisa kita ambil dari kejadian seperti ini. Mungkin Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan saya untuk istirahat begitu. Jadi ya kan kalau dengan seperti ini kita bisa kumpul bareng bersama-sama di rumah itu kan ya. Dengan keluarga bisa lebih dekat lagi mungkin seperti itu. Karena kalau aktivitas sehari-hari misalkan siang saya di kebun, kamu juga punya kegiatan masing-masing, kan kita jarang ketemu siang ya. Walaupun satu rumah kita kan malamnya paling bisa ketemu ya. Dengan seperti ini mungkin hikmahnya kita bisa lebih dekat lagi dengan orang-orang yang berada di sekeliling kita ya, terutama keluarga kita begitu ya. Kalau sekarang udah agak baikan gitu? Alhamdulillah. Kalau sekarang saya sehat Yus. Karena bagi saya, kalau saya sudah bisa merokok, bisa ngopi, waras. Nah, kalau orang sakit mah ngerokok ge ripuh, itu enak gitu kan. Bau rokok aja nggak enak ya, sahabat-sahabat juga rekan-rekan semuanya. Ya kita menghibur diri saja lah begini. Kalau kita menengok orang yang sakit, kalau sudah bisa merokok sama ngopi berarti sudah sembuh. Karena kalau orang sakit itu ngopi sama ngerokok nggak enak. Tapi kan ini saya berbeda sakitnya ya, jadi ini hanya cedera gitu ya, tidak berpengaruh terhadap makan. Mana saya makan biasa gitu kan ya, alhamdulillah. Mungkin itu yang jelas. Begini saya sampaikan juga ya, bagi sahabat-sahabat, rekan-rekan, mohon maaf yang beberapa hari kemarin Kang Jai memiliki janji untuk saat ini belum bisa Kang Jai tepati ya Yus. Tim Kang Jai belum bisa hadir memenuhi ya mungkin permintaan atau undangan-undangan ya. Ini disebabkan karena sesuatu hal yang tidak kita duga ya. Dan intinya permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari tim Kang Jai semuanya, kebetulan lagi hadir di sini. Tidak lupa pula Kang Jai ucapkan banyak-banyak terima kasih atas pertolongan kalian berdua yang mengevakuasi saya. Juga doa dari para sahabat-sahabat itu sangat penting buat saya ya. Insya Allah kalau kita banyak yang mendoakan, doa kita atau doa itu akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin itu saja untuk terkait klarifikasi saya
mudah-mudahan kita bisa terus tabah dalam menghadapi semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sabarlah, intinya seperti itu. Insya Allah hasilnya akan berbuah hasil yang manis, yang bagus gitu ya. Kalau menurut saya mungkin ini hanya untuk menjawab kecemasan para sahabat-sahabat saja mungkin ya Yus, yang banyak bertanya melalui admin Kang Jai ini. Mungkin cukup itu ya. Saya malu nih posisi seperti ini ngasih, harus berbicara panjang lebar. Itu saja yang bisa Kang Jai sampaikan. Kurang lebihnya Kang Jai mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabat semuanya. Itu dikarenakan karena Kang Jai sifatnya hanya manusia biasa, sudah barang pasti banyak salah dan hilafnya ya. Yes. Ditutup, mungkin kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.